Atau misalkan ada produk yang namanya daun bungkus Papua yang sangat disukai orang-orang PKS dan sejenisnya gitu kan. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua air mata yang pernah jatuh tiba-tiba. Pernah nggak kalian datang di acara nikahan mantan, lalu kemudian melihat dia bahagia dengan orang lain, penuh canda tawa, penuh senyum di pelaminan, dan kita tiba-tiba meneteskan air mata. Lalu semua orang di sekeliling kita menatap penuh curiga, penuh tanda tanya. Dengan segala kesalahpahamannya. Padahal air mata itu nggak cuma soal kesedihan, bisa juga soal kebahagiaan. Itulah kenapa ketika kita menonton video pembukaan PON ke-20 di Papua kemarin, ada banyak orang meneteskan air mata. Air mata bahagia, air mata haru, air mata bangga karena bisa melihat Papua menjadi tuan rumah dan membuka acara ini dengan begitu mewahnya, begitu megahnya. Kita bahagia melihat anak-anak Papua bisa tampil percaya diri menyambut presiden dan rombongannya. Sangat membahagiakan, menjawab segala keraguan banyak orang. Karena Papua yang kita tahu selama ini, selama berpuluh tahun yang lalu gitu ya, itu jauh, tertinggal, gak ada sinyal, gak ada listrik, gak ada pembangunan yang jelas di sana, gak ada infrastruktur yang memadai, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi sekarang, sudah ada stadion termegah, termewah di Asia Pasifik. Jadi, ini sangat membanggakan, membahagiakan. Itu sama seperti kita punya teman yang dulunya miskin gitu ya, yang mengkhawatirkan hidupnya, lalu kemudian ketemu lagi setelah 10 tahun berlalu, lalu kita melihat dia begitu sukses, mapan, kaya raya. Kita kan jadi terharu dan bangga gitu, senang melihat mereka. Sama seperti kita melihat Papua hari ini, bahwa kemudian ada orang-orang yang nggak senang dengan ini, nggak senang dengan pembangunan yang ada di Papua, seperti Natalius Pigai gitu. Ya biarin aja gitu. Karena emang selalu ada orang kayak gitu di tengah-tengah kita. Sudah sunatullah gitu. Jangankan Papua, kita aja. Kalau misalkan kita ini sukses, kaya raya, atau misalkan kita punya rezeki sedikit untuk beli mobil atau dikasih mobil sama kantor gitu ya, itu apakah semua keluarga kita jadi bahagia? Enggak. Pasti ada satu dua yang nggak seneng gitu. Lalu kemudian bikin fitnah. Bikin provokasi, bikin isu, bikin gosip. Oh, itu pasti kerjanya nggak bener. Oh, itu pasti merah tuyul. Ya sama kayak gini, kayak Natalius Pigai, Veronica Koman, Benny Wenda, dan seterusnya. Gitu. Selalu ada orang-orang kayak gitu di tengah-tengah kita. Ya biarin aja. Tapi kalau Natalius Pigai meminta warga Papua untuk tidak percaya dengan Pak Jokowi, itu susah untuk dilakukan gitu. Kenapa? Karena pembangunan begitu masif di Papua. Ada jalan raya, ada kemudian bandara, pelabuhan, bahkan stadion sekarang gitu. Ya susah untuk nggak percaya sama Pak Jokowi. Itu sama seperti kita punya saudara yang begitu peduli dengan kita, sering ngunjungin kita gitu, sering bersama-sama dengan kita, memberikan beragam fasilitas dari mulai rumah, mobil gitu, dan beasiswa gitu. Lalu kemudian ada orang lain bilang untuk nggak percaya sama saudara kita. Ya nggak bisa gitu. Karena fasilitas yang diberikan sudah sedemikian nyata adanya, sudah bisa kita rasakan bersama-sama gitu. Ya gimana kita nggak percaya? Ya susah lah. Bahwa kemudian ada orang mengatakan bahwa masih ada jalan busuk di Papua, masih ada yang nggak layak untuk dilalui, masih ada banyak jalan yang nggak diaspal, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu memang faktanya, memang benar adanya. Karena jangankan di Papua, di Jawa Tengah masih banyak yang nggak gitu. Nggak cuma di Papua. Tapi fakta bahwa pembangunan di Papua dilakukan secara masif dan banyak perubahan terjadi di sana, itu juga nggak bisa kita tutupi. Nggak bisa. Bagaimana kita bisa menutupi kemegahan stadion di Papua? Nggak bisa lah. Jawa Tengah pun stadionnya nggak sebesar itu. Memang ada banyak PR belum selesai. Memang masih ada kasus kerusuhan di Papua. Masih ada KKB, masih ada perang antar suku, masih ada. Bulan lalu masih ada penyerangan. Memang. Tapi apakah di tempat-tempat yang lain udah nggak ada? Ada juga. Kasus pembunuhan, kriminal di semua daerah masih ada. Sama.
Di Papua juga masih ada, ya sudah kita berproses gitu ya. Jangan langsung kemudian kayak membalikan telapak tangan, jangan gitu. Jadi kalau kemudian ada orang mempertanyakan apa gunanya PON di Papua untuk masyarakat asli Papua katanya. Ini juga membingungkan gitu. Dan saya curiga yang bertanya semacam ini itu nggak ada di Papua sekarang. Mungkin dia lagi di Jakarta atau di daerah lain gitu. Karena kalau orang Papua asli sekarang itu kan sangat bahagia pasti. Ya otomatis kan ini PON dihadiri oleh semua orang dari beragam provinsi gitu. Semua ada perwakilannya, atlet-atletnya ada. Nah, atlet-atlet ini kan pasti mereka makan kuliner, jalan-jalan, beli souvenir sebelum pulang gitu ya. Ke pasar melihat-lihat apa namanya yang ada di pasar gitu, beli-beli sama kayak Pak Jokowi makan makan jagung pagi hari gitu. Jadi kalau kemudian ditanyakan apa gunanya, ya kalian ini kayak orang nggak tahu gitu. Ya gunanya ya bisa meningkatkan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur stadion yang begitu megah, begitu mewah, lengkap fasilitasnya. Itu bisa digunakan, dimanfaatkan oleh orang-orang Papua 10 tahun, 20 tahun mendatang untuk mengasah skill mereka, untuk mengasah kemampuan-kemampuan anak-anak Papua. Itu kan faktanya gitu. Karena tanpa fasilitas pun, tanpa stadion yang megah pun, Papua sudah punya buah salosa. Bagaimana kalau kemudian mereka dikasih stadion yang lengkap fasilitasnya? Itu kan ke depan kita bisa melihat anak-anak Papua yang bisa lari kencang gitu ya. Misalkan bisa sampai ngalahin Bolt gitu kan. Bisa jadi gitu. Karena orang Papua yang kita selama ini anggap sebelah mata, yang dianggap kurang gizi lah, nggak makan, nggak sehat lah, dan seterusnya. Tapi sebenarnya faktanya, kalau ada pertandingan sepak bola, yang paling kenceng larinya orang-orang Papua. Yang paling tahan fisiknya orang-orang Papua. Ngalahin orang-orang kota yang katanya makan sehat 4 sehat 5 sempurna itu. Ini kan faktanya. Maka Pak Jokowi coba berikan fasilitas ini untuk mengasah skill dan kemampuan mereka. Semoga ini bisa dimanfaatkan. Nah, manfaat ekonomi secara promosi ini juga sudah terjadi gitu. Minimal sekarang orang-orang di Indonesia bisa melihat bahwa Papua itu nggak tertinggal kok. Sudah maju, sudah siap untuk menerima semua orang yang datang ke sana. Orang-orang Papua ini kan sekarang bisa menunjukkan sikapnya kepada peserta-peserta PON atau atlet-atlet dari berbagai daerah. Karena nanti mereka akan pulang ke daerah masing-masing dan bercerita pengalamannya selama ada di Papua. Dan menjawab semua keraguan dan opini buruk soal Papua. Jadi mereka nantinya misal bisa cerita bahwa di Papua tuh ada mall. Lalu kemudian ya fasilitasnya sudah bagus, orang-orangnya ramah. Kita kalau beli barang di sana ada banyak barang-barang menarik. Misalkan kulinernya ada banyak makanan yang enak. Atau misalkan ada produk yang namanya daun bungkus Papua. Yang sangat disukai orang-orang PKS dan sejenisnya gitu kan. Ya mereka bisa cerita gitu. Selama ini kita kan nggak punya akses untuk ke sana, nggak bisa punya cerita soal Papua gitu. Ya karena masih belum ada, masih terlalu jauh aksesnya. Kalau selama ini di Indonesia yang ada di tengah-tengah kita itu biasanya kan nasi Padang, soto Lamongan, sate Madura, nasi bebek Madura dan seterusnya. Bisa jadi 5 tahun atau 10 tahun ke depan kita bisa punya restoran Papua di tengah-tengah Jakarta, di pusat kota. Bisa gitu. Ya mana tahu. Tapi tahapannya hari ini sudah dilakukan lewat PON Papua, lewat promosi secara nasional yang begitu masif dan sangat efektif saya pikir gitu. Jadi kalau saya lihat Pak Jokowi ini sangat terencana kayaknya gitu. Mustahil beliau nggak merencanakan ini, mustahil. Karena PON itu terjadi 4 tahun sekali. Nah Pak Jokowi sangat mempersiapkan ini. Karena pembangunan stadion ini sudah dilakukan dari tahun 2017 gitu. Nah infrastruktur sudah dilakukan dari 2015-2016 lalu. Maka ketika sekarang diadakan PON di Papua, Papua sudah sangat siap menjadi tuan rumah dan hampir setara dengan provinsi-provinsi lain gitu. Jadi kita nggak ragu misalkan tahun depan ada pemain dari klub Manchester United, Manchester City, PSG atau Milan gitu, atau Inter Milan, Juventus mau datang ke Indonesia dan mau bertanding dengan timnas Indonesia, kalau kemudian ditaruh di Papua, itu kita udah nggak ragu gitu. Karena stadionnya sudah standar internasional. Sudah siap kita gitu. Jadi kalau misalkan mereka ditaruh di Jakarta kan membosenin gitu ya. Ya stadionnya ya kayak gitu, ya macet, nggak ada tempat wisatanya. Nah kalau di Papua kan banyak gitu. Habis tanding mereka bisa kemana-mana, bisa ngelihat banyak souvenir, bisa coba tes beragam macam makanan gitu. Ada banyak tempat wisata yang indah-indah.
Itulah yang ada di Papua gitu. Jadi memang tahapannya belum selesai. PR kita di Papua tuh masih banyak gitu. Tapi tahapannya sudah dilakukan sekarang. Jadi ke depan kalau misalkan Papua jadi seperti Bali misalkan, kita kan melihat Papua selama ini tuh kayak sebuah kota yang usang, yang tapi nggak pernah kita buka dan kita nggak pernah tahu isinya apa gitu. Tapi sekarang setelah kita buka lewat pembukaan PON kemarin, kita bisa melihat begitu indah budaya Papua, begitu banyak beragam kostum atau baju yang mereka miliki, begitu banyak adat budaya yang mereka punya gitu. Dan ini secara kebetulan, entah disengaja atau tidak, di kesempatan yang lain ada desainer asal Indonesia membawa baju-baju batik Papua di New York Fashion Week. Dan kemudian kita jadi kaget gitu. Orang-orang sana juga jadi kaget. Ternyata indah sekali kalau itu ditampilkan dan kemudian dipromosikan secara luas gitu. Maka ke depan harapannya, misalkan kita mau beli batik Papua, itu sudah bisa. Atau kita misalkan mau buka warung yang khusus makanan tradisional Papua atau kuliner di Papua, itu sudah bisa gitu. Harapannya seperti itu, 5 atau 10 tahun ke depan. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sangat terencana dan sangat terstruktur. Jadi ketika orang dulu bertanya, apa gunanya pembangunan jalan? Toh itu tidak berdampak secara ekonomi. Apa gunanya bangun jalan? Toh rakyat gak makan aspal dan seterusnya. Sekarang sudah mulai terjawab gitu. Karena kalau sampai ke Papua bisa semudah ke Bali, tiketnya bisa lebih murah dibanding ke Malaysia atau Singapura gitu ya. Ya ngapain kita ke Singapura? Lewang cuma ada patung singa pakai mancur air. Ngapain gitu? Mending ke Papua gitu. Asalkan kemudian fasilitas di sana sudah ada hotel bintang 5, sudah ada tour guide yang profesional yang bisa bahasa Inggris, yang sudah bisa menerima semua orang gitu. Ini kan luar biasa jadinya nantinya gitu. Bisa jadi destinasi selanjutnya selain Bali. Bali bagus, tapi Papua kalau itu dimanfaatkan, saya pikir itu jauh lebih bagus. Adat budaya mereka jauh lebih banyak dan itu masih belum kita ketahui, belum banyak orang tahu gitu. Itu sama seperti kota yang masih tertutup rapat selama ini. Sekarang mulai dibuka sedikit-sedikit. Orang-orang mulai tertarik. Saya yakin sebagian orang mulai berpikir untuk ke Papua sekarang gitu. Karena kalau kemudian bandara di Papua sama seperti Bali, lalu kemudian semua maskapai bisa turun di Papua dengan harga begitu murahnya, saya pikir semua orang akan datang ke sana. Saya yakin itu. Nah, Pak Jokowi membangun Papua bukan untuk hari ini, bukan untuk besok saja, tapi untuk 2 tahun ke depan, harapannya bisa setara dengan Bali. Itu yang terjadi sekarang gitu. Emang nggak bilang langsung Pak Jokowi gitu. Tapi saya melihat itu. Ada ruh bisnis yang benar-benar ditunjukkan oleh seorang Presiden Jokowi dan itu bisa membawa perubahan bagi Papua. Karena kalau Papua selama ini kan tertutup aksesnya gitu ya. Nggak diketahui publik, jarang orang datang ke Papua. Maka ketika ada orang bilang bahwa di Freeport itu sudah tidak ada emasnya. Kan ada tuh. Ketika Freeport mau dibeli oleh pemerintah, ada banyak tokoh, orang-orang penting di negeri ini mengatakan itu rugi. Nggak ada emasnya, sudah nggak ada yang bisa kita lakukan di sana dan seterusnya. Padahal ternyata masih banyak. Lalu kemudian tokoh-tokoh yang memberikan info sesat ini dipercaya oleh banyak orang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Papua belum terjamah oleh banyak orang gitu, belum terbuka, belum mendapatkan kunjungan dari banyak orang. Sehingga kita masih bisa dibodoh-bodohi oleh sebagian orang. Tapi kalau kita nanti bisa langsung terbang ke sana, sudah bisa berkunjung ke sana dan bisa melihat langsung keadaan Papua di sana, itu akan mengubah banyak mindset kita dan kita tidak bisa lagi dibodoh-bodohi oleh para elit-elit yang punya banyak kepentingan itu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.